Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat AB, kembali lagi dengan saya Farhan Arab Marpaung dengan NPM 2214071095 dari Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Oke, kemarin saya sudah membahas apa itu sistem motor bakar dua tak. Kali ini saya akan membahas apa itu sistem transmisi manual pada motor dan mobil. Langsung aja kita lihat di sini. Sistem transmisi manual itu merupakan bagian penting dari kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil. Kita pelajari fungsi, komponen proses kerja, perbedaan, serta keuntungan dan kerugian dari sistem ini. Nah, transmisi manual itu memiliki beberapa fungsi sistem yang bisa dilihat di sini, yaitu diantaranya mengubah torsi. Apa itu torsi? Torsi itu adalah sistem transmisi manual yang memungkinkan penggunanya untuk mengubah torsi mesin menjadi tenaga yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Di sini juga ada memberikan gigi yang tepat. Dengan adanya sistem transmisi manual, pengemudi dapat memilih gigi yang paling sesuai dengan kecepatan dan keadaan jalan. Adapun juga transfer daya, sistem ini membantu mentransfer daya mesin ke roda kendaraan melalui komponen seperti kopling dan perangkat gearbox. Ada juga menyediakan kendali. Pengemudi memiliki kendali penuh dalam mengoperasikan perpindahan gigi sehingga dapat menyesuaikan kecepatan dan efisien kendaraan. Lanjut, pada transmisi manual pada motor itu diantaranya ada kopling sentrifugal. Apa itu kopling sentrifugal? Itu pada motor digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan daya mesin dari transmisi, mengizinkan perpindahan gigi dengan mulus. Yang kedua itu transmisi dengan perpindahan tempat tetap. Transmisi manual pada motor umumnya memiliki perpindahan tetap dengan rasio gigi yang dirancang untuk memaksimalkan output tenaga mesin. Dan ketiga itu ada otomatisasi transmisi. Beberapa motor dilengkapi dengan sistem pengoperasian transmisi manual otomatis yang memungkinkan penggunanya untuk lebih mudah mengoperasikan kendaraan. Ini terdapat di beberapa motor saja yang memiliki transmisi manual dan otomatis. Kita lanjut. Transmisi manual pada mobil. Kalau untuk mobil itu dia pertama ada gearbox transmisi manual. Sistem transmisi manual pada mobil biasanya menggunakan gearbox yang terdiri dari beberapa gigi yang dapat dipilih pengemudi. Kalau untuk mobil rata-rata dia memiliki 5 gigi, 5 kecepatan. Dan untuk pedal kopling, pengoperasian transmisi manual pada mobil kemungkinan memungkinkan pengemudi untuk menggunakan pedal kopling untuk menghubungkan atau memutuskan daya mesin dari transmisi. Yang ketiga itu ada tangkai pemilihan gigi. Pengemudi menggunakan tangkai pemilihan gigi ini untuk memilih gigi yang paling sesuai dengan kecepatan dan keadaan jalan. Pengendara mobil dengan transmisi manual menyesuaikan medan medan jalan. Nah, di sini ada komponen utama dalam sistem transmisi manual. Gambarnya nggak bisa saya tunjukkan.
Komponen utamanya itu pertama itu ada kopling, komponen yang menghubungkan dan memutuskan daya mesin dari transmisi saat perpindahan gigi. Transmisi manual ya rata-rata menggunakan kopling, tapi ada yang sebagian tidak menggunakan kopling. Yang kedua itu ada gearbox, komponen yang berisi berbagai gigi yang berguna untuk mengubah rasio dan perpindahan gigi tergantung kecepatan dan RPM. Dan ketiga itu ada sistem pengoperasian. Sistem pengoperasian komponen seperti pedal kopling, tangkai pemilihan gigi, dan beberapa mekanisme untuk mengoperasikan sistem dengan secara efektif. Lanjut, di sini adapun proses kerja sistem transmisi manual, yaitu pertama penggunaan kopling, pengemudi menginjak pedal kopling untuk memisahkan daya mesin saat melakukan perpindahan gigi yang khususnya pada mobil. Dan kedua itu pemilihan gigi. Pengemudi memilih gigi yang sesuai dengan kecepatan dan keadaan jalan melalui rangkai pemilihan gigi atau persneling. Dan ketiga itu adjustment coupling. Adjustment coupling itu yaitu pengemudi melepaskan pedal kopling secara perlahan untuk menghubungkan kembali daya mesin ke transmisi. Bisa dipahamin ya. Sini ada prinsip kerja kopling pada sistem transmisi manual. Prinsipnya itu ketika pedal kopling ditekan, kopling memutuskan daya mesin sehingga pengemudi dapat melakukan perpindahan gigi atau berhenti dengan mesin tetap menyala. Nah, adapun juga ketika pedal kopling dilepaskan, kopling menghubungkan kembali daya mesin sehingga tenaga dari mesin dapat dipindahkan ke roda melalui transmisi. Perlu diingatkan kembali bahwa kecepatan dan jadi di sini saya akan menunjukkan sedikit video gambaran tentang cara kerja transmisi manual. Simak baik-baik. Di sini bisa dilihat ada kecepatan, 5 kecepatan dan satu untuk mundur. Mana di komponennya itu ada roda penggerak, transmisi, dan mesin transmisi. Sini di mana torsi kali kecepatan dan sama dengan tenaga. Di mana kecepatan itu berpengaruh dalam kondisi jalan. Di sini ada rumus, T itu sama dengan jumlah gigi dan N itu kecepatan.
Adapun juga ada poros input dan poros counter. Bisa dilihat dari gigi awal dialirkan tenaga, kemudian masuk ke gigi dua, output kecepatan menambah menjadi medium. Ketiga, transisi sliding mesh atau output dengan kecepatan tinggi, dan operasi bising dan kompleks. Dan begitu seterusnya. Ini ada pun juga pemeriksaan untuk hubungan konektor hipotetis. Kecepatan dibagi kecepatan output itu 3,82 ketemu 2,2. 1,4, sedangkan gigi 4 1. Ini ada gigi kon penyelaras, di mana di antara ada konveksi dan gigi terhubung, mana di mana satu sama lain itu terhubung. Di saat perputaran kecepatannya itu berbeda, bisa dilihat di sini ada cincin. Nah, di mana ini perpindahan transmisi pada manual. Di sini dilihat ada 4 kecepatan terhubung, dan ada pun juga 5 kecepatan dan satu mundur. Saat gigi mundur, bisa dilihat seperti gambar seperti inilah cara kerjanya.
saat persneling dipindahkan ke gigi R atau mundur. Gear yang akan melakukan perpindahan, roda akan mundur. Kecepatan dan keadaan jalan bisa mempengaruhi transmisi itu sendiri. Di sini ada juga perbedaan sistem transmisi manual pada motor dan mobil. Yang membedakannya yang membedakan sistem transmisi manual pada motor dan mobil itu ya yang pertama ada torsi mesin. Motor biasanya memiliki torsi lebih rendah dan memberikan tenaga di putaran mesin yang lebih tinggi. Dan sedangkan mobil memiliki torsi lebih tinggi dan tenaga di putaran mesin yang lebih rendah karena bobot bobot pada motor dan mobil itu sendiri mempengaruhi torsi mesin. Adapun gearbox pada motor umumnya menggunakan perpindahan gigi tetap, sedangkan gearbox pada mobil memiliki banyak pilihan gigi yang dapat diubah oleh pengemudi. Dan terakhir, penggunaan kopling. Pada motor kopling biasanya menggunakan sistem kopling sentrifugal, sedangkan mobil menggunakan pedal kopling untuk menghubungkan dan memutuskan daya mesin. Dan ada juga keuntungan menggunakan sistem transmisi manual. Yang pertama yaitu kendali yang lebih baik. Pengemudi pengemudi dapat mengontrol perpindahan gigi dan perputaran mesin sesuai dengan preferensi dan kondisi saat mengendarai. Yang kedua itu meningkatkan keterampilan pengemudi. Menggunakan transmisi manual dapat membantu pengemudi dapat meningkatkan keterampilan mengemudi dengan pemahaman tentang perpindahan gigi dan pengoperasian kopling. Yang ketiga, efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Untuk transmisi manual cenderung lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan dengan transmisi otomatis. Selain ada ke, ada- Selain ada keuntungan, sistem transmisi manual juga memiliki kerugian, yaitu diantaranya kemungkinan kesalahan dalam perpindahan gigi. Nah, pemu- pemu- pengemudi mungkin mengalami kesalahan dan dalam pemilihan gigi yang sesuai untuk kecepatan dan kondisi jalan. Dan kedua itu peralihan yang lebih rumit dalam lalu lintas padat. Ketika mengemudi dalam lalu lintas yang padat atau macet ya, pemindahan gigi secara manual dapat menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Dan tambahan sedikit dan kurangnya pemahaman terhadap transmisi manual. Biasanya sering terjadi. Nah, dan terakhir di sini ada perawatan sistem transmisi manual pada motor dan mobil. Perawatan. Jadi penting bagi kawan-kawan pahami bahwa perawatan sistem transmisi manual itu sangat penting, terutama pada motor dan mobil.
Yang pertama itu pemeriksaan rutin dan perawatan, periksa dan ganti oli transmisi secara teratur untuk menjaga kinerja dan keawetan sistem transmisi manual. Lalu ada pengoperasian yang benar. Pelajari cara yang tepat dalam mengoperasikan kopling dan pemilihan gigi agar transmisi tetap berfungsi optimal, tergantung kecepatan dan kondisi jalan. Yang terakhir itu ada perbaikan dan penggantian komponen yang diperlukan. Jika terdapat kerusakan atau keharusan pada komponen, perbaikilah atau ganti sesuai kebutuhan untuk menjaga kinerja sistem transmisi. Sudah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk subscribe channel AB Unila untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan teknik pertanian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.